Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, memang betul ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara eksplisit menyebut jika datang bulan Ramadan maka setan itu dibelenggu, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup dan setan dibelenggu. Memang begitu bunyi hadisnya. Nah, memang jadi pertanyaan juga, kenapa kok ketika bulan Ramadan masih ada yang maksiat, masih ada yang menipu, masih ada yang mencuri, masih ada yang melakukan hal-hal buruk, padahal setannya sudah dibelenggu. Yang perlu dipahami teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa setan itu tidak pernah punya kuasa atas kita untuk mengendalikan diri kita agar kita melakukan kemaksiatan. Setan tidak punya kuasa itu, dan itu sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam ayat ini Allah menjelaskan ketika nanti di akhirat setan dipertemukan dengan manusia-manusia yang dulu digodanya. Lalu manusia itu kan menyalahkan, ya Allah, tuh setan yang bikin saya maksiat. Lalu apa kata setan? Wa makana li alaikum min sultan. Saya sih nggak punya kuasa atas kalian. Illa anda'utukum fastajabtum li. Cuman saya kan ngajak doang, saya nyaranin doang, saya bisikin doang, ente mau ikut saran saya, ente mau ikut ajakan saya, ente mau ikut suruhan saya. Jadi saya mah nggak punya kekuatan apa-apa, saya tidak punya kuasa atas diri Anda. Jadi sejatinya Allah sudah mengatakan demikian, bahwa keburukan yang terjadi bukan setan yang lakuin, tapi kita yang nurutin bisikan setan gitu. Itu berarti apa? Bahwa sejatinya manusia dengan banyaknya bisikan sebelum Ramadan, begitu, sudah banyak melakukan kemaksiatan atas berkat bisikan setan. Lalu kebiasaan itu masih terbawa ketika dia bulan Ramadan datang, dan puasanya tidak cukup kuat untuk mencegah dia berbuat kemaksiatan. Jadi bukan gara-gara setan, tapi dirinya sendiri yang sudah terbiasa dengan bisikan sebelum Ramadan, maka ketika Ramadan tanpa dibisikin pun instingnya sudah mulai berjalan. Maka itu hadis yang tadi dipahami secara majazi, secara kontekstual, bahwa tidak berarti setan dibelenggu tidak bisa bergerak, tapi yang dimaksud dibelenggu itu adalah godaannya. Godaannya tetap ada memang, tapi godaannya tidak sekeras bulan sebelumnya, tidak sekencang bulan-bulan sebelumnya. Dan ini juga dikatakan oleh sebagian ulama lain bahwa maksudnya setan dibelenggu itu ya setan godaannya berkurang karena kita orang yang berpuasa itu disibukkan dengan banyaknya ibadah, disibukkan dengan banyaknya kebaikan, disibukkan dengan banyak sekali ritual-ritual yang membantu kita menyempurnakan ibadah puasa. Tapi kan bagi orang yang sudah dalam tanda kutip sudah tertraining dengan baik sebelum bulan Ramadan, maka sisa keburukan tuh makin sulit. Kenapa? Kecuali kalau dipaksakan seperti itu. Jadi tetap terjadi karena bukan setannya, tapi karena memang kita yang sudah dibisiki sebelumnya, sehingga sudah automatically melakukan kemaksiatan walau tanpa ada bisikan setan. Maka itu teman-teman yang dirahmati Allah, dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana, setan itu dibelenggu oleh puasa kita sendiri. Makin kuat kita sadar bahwa ini puasa, ini ibadah, ini adalah sesuatu yang bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita jaga baik-baik nilai puasa kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak berpikir demikian, maka bisikan itu tetap ada dan bukan tidak mungkin, begitu ya. Malah puasa kita hilang pahalanya karena kita selalu menuruti apa yang menjadi bisikan setan. Wallahu ta'ala alam.